Oke, saya akan langsung masuk ke pertanyaan saya dulu nih, Mas Ryan. Selanjutnya saya mau kulik-kulik dikit soal Mas Ryan sendiri. Tadi karena sudah disebutkan, udah buat buku dari 23 buku, terus Mas Ryan tadi start dari 18 tahun. Nah, ini yang menarik buat saya. Pada saat 18 tahun Mas Ryan sudah mulai terjun di pasar modal itu, apa sih Mas pertama kali triggernya kayak, wah, apakah tahu dari teman, ataukah memang ada sempat-sempat baca, jadinya tertarik? Karena kan tadi juga Mas Ryan juga sebutkan sarjana S1-nya adalah seni rupa ya. Jadi kan ada bukan berada di bidang ekonomi nih untuk ini degree-nya sendiri yang pertama kali seni rupa, tapi bisa tertarik di dunia investasi. Nah, mungkin boleh di-sharing nih buat penonton kita sore hari ini. Iya, baik. Jadi saya ketika mulai SMA lalu kuliah ya, sebenarnya jurusan itu bukan jurusan yang saya kepingin ya. Saya orang dari jurusan IPA ke jurusan IPA, lalu saya juga juara umum, saya senang dengan matematika. Ini kejadian yang agak terbalik dan langka ya. Biasanya anaknya kepengen masuknya jurusan seni, ya kan, sedangkan papanya kepengen minta masuknya jurusan misalnya apalah kimia atau teknik gitu ya. Tapi karena papa saya seniman, berharap saya melanjutkan pekerjaan dan bisnis dari keluarga saya, maka saya diminta untuk masuk ke jurusan yang ada hubungannya dengan pekerjaan papa saya. Nah, saya masuk ke sarjana seni rupa karena tidak terlalu minat, jadi ya seperti biasa orang yang tidak terlalu minat biasanya banyak ngurusin hal-hal yang di luar daripada yang ada di dalam kuliahnya gitu ya. Jadi saya dagang gitu. Ketika saya dagang saya dapat uang lah. Pada saat itu saya dagang handphone seperti itu karena kan kampus saya tuh di Grogol di Jakarta Barat di Trisakti, di belakangnya itu adalah tempat perdagangan handphone terbesar se Asia Tenggara pada saat itu, namanya Loroxi Mas. Saya sering main ke sana jadi dagang, punya uang. Disitulah mulai ngerasa bahwa wah saya dapat uang nih ya, terus saya apain ya, ya mulailah coba cari-cari bagaimana caranya invest. Kan mestinya kayak gitu ya, kalau orang mulai terima duit kan pasti pikirannya ya mungkin dibelanjain, betul, udah pasti ya, rata-rata kan orang begitu juga. Itu yang salah sebenarnya ya. Kita kalau harusnya uang berapapun yang kita terima harus kita mulai sisihkan ya, harus tersisih duluan dengan rencana yang baik, bukan kita sisakan nanti untuk kebutuhan investasi gitu. Nah, dari situ saya punya uang, saya mulai cari-cari, mulai dengan deposito tapi kok tidak puas, dan deposito pada saat itu minimum 10 juta. Kalau hari ini kan bisa berapapun angkanya ya. Lalu setelah itu saya coba cari-cari ya, banyak penawaran-penawaran investasi ya yang nggak bener lah boleh dibilang, karena kita kepengen cari kata kuncinya kalau mau cari di Google tuh pasti cara cari uang dengan cepat. Nah ini nih kata-kata cepat ini agak bahaya nih gitu, disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang mau mengambil uang kita. Ya itu banyak skema-skema penipuan, piramida, ponzi, MLM bohong bukan MLM yang sebenarnya. Ya saya melewati lah money game dan seperti itu tuh, saya melewati lah fase itu. Di akhirnya mulailah kenal, kayaknya ada saham nih, kayaknya ada reksadana gitu ya. Tapi pada saat itu saya punya masalah ya, saya tidak punya ilmunya gitu, tidak ngerti ya. Saya uangnya juga seadanya. Dulu uang 10 juta tuh nothing, karena buka rekening saham itu 40 juta. Saya beli reksadana pertama saya itu 45 juta, begitu besar. Jadi kalau waktu itu tuh niat saya tidak cukup, jadi memang harus niat sangat pol, karena memang harus siap dengan uang yang besar juga. 45 juta buat anak usia 19 tahun pada waktu 2004 bukan uang yang kecil. Gitu. Nah itu terjadi dalam diri saya, dan itulah yang mulai membuat saya menjadi penasaran ya, kok ada orang yang bilang saham itu bagus ya, lalu gimana cara menganalisanya, kok saya bisa dengar di radio kok ada orang yang kayaknya jago banget, saham A buy harga sekian tuh jago banget ya, emang dia itu ahli sekali kah gitu ya. Nah mulailah belajar ya, lalu ya proses belajarnya ya mulai ini ya, biasa saya lebih learning by doing gitu ya. Jadi artinya ikut grup sana sini ya kan, coba baca buku, tapi ya nggak ngerti juga ya, maklum ya sarjana seni rupa gitu. Jadi semangat dasarnya itu sebenarnya pingin mengeksplor. Saya adalah orang yang suka tantangan. Ketika saya mendapatkan sesuatu yang sulit untuk saya pahami, buat saya itu adalah tantangan seperti itu. Oke.
Baik, berarti memang di awalnya itu kalau kita balik tadi ke seni rupa memang karena awalnya meneruskannya dari orang tua, lalu karena sudah pada saat dia juga nyambil jualan handphone, masih dengan jualan handphone, dapat penghasilannya, gajinya mulai itu dicari ini dengan benar sekali dengan penghasilan ini sudah sempat 5 juta untuk anak kuliah anak umur 19 tahun memang sangat nggak sedikit ya, banyak banget malah itu hitungannya jadinya ya. Sampai akhirnya dapat informasi untuk mulai ke reksadana. Oke, Mas Rian, ini menarik sekali buat teman-teman mungkin yang nonton kita di sore hari ini, mungkin ada yang anak kuliah ya. Jadi poin pertama sih yang bisa saya ambil adalah jadi kita harus mau rajin cari tahu ya teman-teman ya buat berinvestasi. Karena kan benar kata Mas Ryan tadi, Mas Ryan bilang kalau misalnya yang mengerikan itu adalah tadi cara mencari uang cepat. Nah, uang cepat ini memang benar banyak kan, pasalnya banyak banget yang menyalahgunakannya, jadi sampai banyak yang kena investasi bodong, apalagi sampai sekarang masih banyak banget ya terkait investasi bodong, pinjol segala macam pokoknya. Nah, jadi benar-benar teman-teman yang kuliah yang mungkin lagi nonton live kita sore hari ini dan juga yang mungkin baru berinvestasi, jadi benar-benar harus rajin baca dulu sebelum mulai berinvestasi ya. Oke Mas Said, terima kasih ini tadi sudah memberikan sharing tentang latar belakang pertama kali sampai bisa tertarik di pasar modal. Nah, Mas Ryan, tentunya kan karena Mas Ryan dari yang saya baca juga, Mas Ryan sudah mulai berkecimpung di pasar modal dari tahun 2012-an ya. Nah, tentunya kan seperti kita ketahui untuk investasi itu yang semua investasi yang benar itu pasti ada resiko. Nah, Mas Ryan untuk di pasar modal sendiri nih, pada saat Mas Ryan mulai menjadi investor di pasar modal, cara Mas Ryan mulai mengidentifikasi risiko yang ada dan juga mulai meminimalisirnya itu gimana sih Mas Ryan? Mungkin bisa di-share juga nih ke teman-teman kita di sore hari ini. Saya mulai investasi itu tahun 2004 ya, jadi artinya lebih tua lagi dari saya akhirnya pertama kali menulis buku ya. Karena saya menulis buku itu sebenarnya sebagai bentuk janji kepada diri saya, karena saya bilang kok buku-buku yang ditulis ini sebenarnya buku untuk orang ngerti, saya bilang. Lah, nasib orang-orang yang tidak ngerti itu terus gimana model kayak saya? Kalau saya bukan sarjana ekonomi dan saya juga bukan orang yang datangnya dari akuntansi, terus gimana saya untuk memahami hal ini? Saya bukan orang statistik juga. Jadilah kenapa saya menulis buku di tahun 2012 itu adalah saya hampir lupa kalau saya pernah punya janji kalau saya nanti bisa saya menulis buku. Ternyata saya udah lewat sampai 2012 baru ingat, oh ya saya udah mau punya anak juga kok saya belum menulis buku. Akhirnya ya keluarlah buku yang pertama. Nah, bicara mengenai investasi yang benar ada risiko, sebenarnya saya mau coba untuk generalisir bahwa hidup kita itu berisiko. Jadi kalau ada orang yang dalam hidup ini pengen terhindar dari risiko, ya wajar ya. Kenapa? Karena otak primitif kita itu mau cari yang enak, nggak mau yang nggak enak. Jadi dia cari nikmat menjauhi sengsara. Tapi kadang-kadang harus dimodernisasi sedikit cara berpikir kita. Ini adalah nikmat sesaat sengsara berkepanjangan, atau sengsara sebentar tapi nikmat berkepanjangan. Jadi banyak orang itu justru mencari nikmatnya sesaat, sengsaranya sampai mati. Ini adalah cara orang primitif untuk berpikir. Jadi kita harus tahu bahwa dalam hidup kita ini tidak ada satupun yang bebas dari risiko. Kita sudah sekolah, ambil sekolah yang paling bagus di dunia. Boleh apalah sebut, mau mereknya Harvard kek, mau apapun ya. Memangnya kalau lulus dari Harvard pasti jadi orang kaya? Pasti dapat jabatan yang bagus? Pasti jadi sukses? Boleh di listing, ternyata yang nggak lulus Harvard malah jadi orang terkaya di dunia pada beberapa waktu terakhir. Artinya kita jadi misleading tuh kalau kita ambil data itu. Oh kalau gitu saya kuliah di Harvard tapi jangan selesai, nanti saya jadi orang kaya, tambah ngaco lagi. Artinya adalah tidak ada suatu kepastian yang mutlak di dalam hidup kita. Ada orang yang kuliah biasa-biasa saja, cenderung tidak hampir selalu nggak naik kelas, jadi orang kaya dan sukses. Apakah kita lebih baik jangan sekolah biar kita sukses? Jadi salah juga, benar nggak? Jadi kita harus sadar bahwa apapun yang ada di dalam hidup kita, include investasi, sudah pasti ada risikonya. Nah, lalu bagaimana nih Ryan untuk kita yang pemula modal Pak? Ini kan 3 combo paling menakutkan. Sudah tidak punya uang, ya kan? Tidak punya ilmu, tidak punya restu, ya. Bertambah takut dong. Kalau saya sampai
gagal, berarti yang tidak merestui saya, apa kabar? Bakal lebih mencibir kepada saya. Kalau saya tidak punya uang, kalau saya gagal, saya tambah tidak punya uang, ya kan? Kalau saya gagal, ya memang karena saya tidak punya ilmu. Loh, kalau memang betul tiga-tiganya itu, kenapa harus takut? Kenapa? Karena kan dengan keadaan kita itu sudah dianggap orang gagal, kita tetap lakukan. Kalau gagal, ya memang betul, namanya juga kita pemula. Nggak ada yang perlu ditakuti menurut saya. Kalau memang sudah tidak punya uang, habis itu menjadi gagal, emang menjadi minus. Hati-hati, jangan berhutang makanya. Tapi artinya adalah, kalau kita tidak berani mengambil kesempatan, kalau kita memulai dengan modal yang besar, ataupun kita memulai dengan modal yang kecil, potensi rugi itu ada. Saya malah bersyukur, mulai dari 3 itu. Saya tidak punya restu. Apa saya seniman, ngelihat saham adalah judi. Tidak punya uang. Uang pada saat itu mungkin oke lah bagi teman-teman saya dagang cukup besar hasilnya. Tapi tetap nggak ada artinya. Membuka rekening saham 40 juta. Lalu tidak punya ilmu. Terus membuat saya takut untuk saya tidak memulai. Andai kan saya tidak mulai hari itu, hari ini saya tidak bisa. Dan ketika saya mulai sekarang, saya akan bersaing dengan orang yang sama-sama nol, tapi bedanya usia saya sudah tua. Saya beberapa kali untuk persiapan untuk pensiun, dipanggil untuk jadi seorang pembicara di sana, memberikan awareness di sana, training. Yang sudah bekerja lama tiba-tiba sadar, wah ternyata uang pensiun saya nggak cukup apa-apa untuk hidup saya nanti loh Mas Ryan. Gimana kalau saya mulai trading sekarang? Telat Pak, kalau saya mau jawab. Loh, kok telat? Berarti ini nggak mendukung untuk investasi saham, bukan itu konteksnya. Tapi kalau kita tiba-tiba bilang, oh ya Pak, betul Pak, Bapak harus trading saham, udah jadi nekat loh. Lebih baik saya bilang, telat Pak. Bapak bukan trading, lebih baik Bapak invest. Atau lebih hebat lagi, Pak, saya ini sekarang lebih baik saya mulai bisnis. Loh, Pak, Bapak kalau bisnis, toko sebelah Bapak, yang punya anak umur 18 tahun, siap rugi selama 2 tahun. Bapak siap rugi nggak selama 2 tahun? Nggak siap, Mas Ryan. Nah iya, saingannya sampai yang lebih lincah dan lebih kencang-kencang. Ingat, kalau kita mulai dari muda, tanggungan hidup kita sedikit, bahkan nggak ada. Coba kalau kita punya uang jajan, kita investasi saham, ternyata kita rugi, umur 18 tahun. Siapa yang nggak makan? Paling diri sendiri. Ya, atau jangan semuanya, 500 ribu disimpan, 500 ribu dibuat trading. Kalau rugi, cuma 500 ribu. Siapa yang ngomelin? Nggak ada. Tapi, kalau ternyata kita itu sudah punya anak, kita trading, rugi. Yang nggak makan bisa anak kita. Yang nggak makan bisa istri kita. Yang ngomelin, bukannya kalau sudah nikah, kita salah. Udah salah, kita diomelin pula sebelah kita loh. Ini jadi double masalahnya di sini. Jadi kalau masih muda, tapi pemikirannya, oh saya takut, biasanya nggak akan pergi kemana-mana. Mental orang yang muda, mental yang masih pemula, harus berani terobos maju ke depan. Itu menurut saya, dari pengalaman saya. Oh saya hari ini, umur 37, ambil S1 sarjana hukum. Teman saya bilang, gila ngapain, udah tua, ingat umur. Loh justru, biar ngebuktiin sama anak saya juga, bapaknya berani belajar, berani lawan yang muda-muda, ayo. Jadi kita harus berani untuk menantang diri kita sendiri. Kalau kita aja takut nantang diri kita sendiri, orang lain pasti berani ngelawan kita. Oke, wah siap-siap. Terima kasih Mas Ryan. Wah, ini menarik sekali ya tadi sudah yang sangat saya highlight adalah benar sekali analogi yang diberikan sama Mas Ryan ya. Jadi semua tuh sebenarnya ada resikonya. Benar-benar lah, kita keluar rumah aja mungkin kalau bawa mobil nih, yang awalnya mobil di rumah kita bannya nggak kempes, tiba-tiba bisa aja beresiko di jalan kempes. Simpelnya benar. Jadi memang semua yang kita lakukan itu sangat-sangat beresiko ya. Jadi memang kita pun sebagai pribadi juga harus aware sama hal itu, nggak ada yang sama sekali nggak beresiko, apalagi dalam investasi ya, semuanya pasti punya resiko. Dan benar sekali juga yang Mas Ryan bilang juga saya sangat highlight adalah nggak ada belajar itu kita nggak mengenal waktu ya, benar. Jadi kita walaupun udah di usia yang berapa, apalagi khususnya benar-benar buat teman-teman yang lagi nonton, yang tadi Mas Ryan sudah contohkan ya dari beliau sendiri yang mulai berinvestasi dari usia belasan tahun. Jadi benar-benar pada saat masih ada usia yang kita belum punya tanggungan, benar sekali kita. Jadi kalau emang kita merasakan kerugian itu benar-benar yang efeknya cuma ke kita dulu nih. Kan kalau misalnya tadi kita udah berumah tangga, udah punya anak, udah punya tanggungan, kalau misalnya ternyata pada saat trading nggak menguntungkan, kan efeknya tuh benar sekali
gede ya efeknya, bukan cuma ke kita doang, tapi berimbas ke orang-orang sekitar yang bisa memperhambat kehidupan kita juga tentunya. Siap Mas Ryan, ini baik, menarik sekali. Terima kasih banget nih sudah di-sharing soal perspektifnya terkait resiko. Nah, tadi kan di awal Mas Ryan juga udah sampaikan ya, tadi kalau misalnya Mas Ryan juga selain penulis buku juga masih aktif bekerja. Nah, di tengah kesibukannya Mas Ryan kayak gini nih Mas, gimana sih cara Mas Ryan mungkin bisa tetap memanage portofolio yang dimiliki, ataupun tetap memanage waktu, mengelola semuanya lah gitu. Mungkin bisa di-share juga nih ke penonton kita tips-tipsnya untuk bisa tetap produktif. Ya, dua hal yang berbeda ya. Kalau kita bicara mengenai memanage portofolio, maka ada dua yang kita bisa lakukan, portofolio investasi atau portofolio trading. Kedua-duanya ini sebenarnya inti dasarnya adalah planning. Jadi orang yang tidak memiliki investment plan dan orang yang tidak memiliki trading plan lah, itu orang itulah yang sebenarnya kelihatan habis waktunya. Tapi kalau orang yang memiliki planning, maka secara otomatis apa yang dilakukan itu sebenarnya sudah ada rencananya. Pak, tapi rencana belum tentu bisa berjalan. Iya, lebih repot lagi yang tidak punya rencana. Prinsip dasar adalah sana. Jadi ketika berbicara mengenai investment plan, sebenarnya itu kan gampang sekali. Investasi saham itu adalah investasi yang nggak perlu cepat-cepat. Kenapa? Ada keputusan apa kita harus mengubah keputusan kita? Orang laporan keuangan aja dirilis tiap kuartal 4 bulan sekali. Nggak ada keputusan yang harus kita ubah dalam 4 bulan. Nggak ada keputusan yang harus kita ubah dalam 1 tahun. Coba orang ini buka kedai bakso misalnya. Emang kalau orang buka kedai bakso, itu bisa kita tentukan nasibnya untuk hanya 1 minggu ke depan? Enggak dong. Orang bikin kedai bakso pasti perencanaan. Oh, lihat ya, ini saya akan buat kedai bakso ini pertama nih 1 lantai dulu. Karena modal saya nanti cek sudah masuk saya. Oke. Ini kalau ada udah masuk tapi sekarang udah masuk lagi Mas Ryan. Cek. Saya kembali lagi, telepon masuk, jadi saya keluar lagi ke sign out gitu. Oke. Jadi kalau kita bisa buka kedai bakso, kita punya rencana. Kita lihat kalau kita udah penuh lantai 1, maka kita membuka lantai 2. Ya, kalau ternyata saya udah nyampe harus repot sekali sendiri, maka saya harus punya pekerja. Kalau sudah punya pekerja, saya masih punya mesin kasir. Mesin kasir saya harus punya dapur. Kalau sudah lantai 1, lantai 2 penuh, saya akan buka sebelahnya. Kalau lantai 1, lantai 2 udah penuh, sebelah tuh buka, saya akan buka online-nya. Saya udah buka ini. Itu namanya planning. Ya investasi itu. Lahir buka kedai bakso investasi loh. Berinvestasi kan, ya. Bukannya berbisnis. Bisnis itu investment sebenarnya. Gitu. Nah, tapi bedanya dikelola mandiri, bukan dikelola oleh management yang sudah begitu oke, yang ada di rootnya, ada porseknya, ada legalnya, due diligence-nya, ada auditnya, ada kepatuhannya, nah itu namanya perusahaan mapan dari Bursa Efek Indonesia. Gitu. Nah, itu tinggal kita lihat, laporan keuangan rilis. Oke, kalau udah bagus nih, valuasinya oke nggak dibeli sekarang? Tidak, ya sudah. Nanti kalau misalnya mulai tandain aja kan, hari ini udah banyaknya platform-platform canggih yang ngasih notifikasi by email, ya, atau by push notification ke handphone. Kabari saya kalau harga sudah 4.000. Ya, udah selesai. Saya tahu valuasinya harganya 6.000. Kalau sudah 4.000, baru saya masuk. Sisanya, nggak usah lihat, ngapain liatin. Kalau kita investasi, tapi kita liatin tiap hari, maka kita akan gatal pencet beli atau pencet jual. Mata itu kan akan mempengaruhi keputusan. Ya, jadi kalau orang sudah punya rencana, akan lebih tenang, nggak perlu lihat setiap saat. Nah, kalau trading bagaimana? Nah, kalau trading sama, bedanya harus lebih cepat frekuensinya. Oke, saya akan melihat ini adalah supportnya, adalah resistennya. Gaya saya apa? Gaya beli saya, gaya jual saya. Oh, saya counter trend, Pak. Kalau turun, saya beli. Yang namanya turun kan murah, Pak. Dibeli. Masuk akal, logikanya bagus. Nah, kalau lagi murah seperti apa yang disebut murah? Pakai indikator apa? Begini, Pak. Oh, siap. Kalau gitu pasang. Tep, ya sudah. Besok kita lihat jam 10. Oh, nggak masuk. Sorry, skip. Berarti tidak laku barang penawaran saya. Ya selesai, nggak menjadi sesuatu yang susah gitu. Mungkin sebenarnya lebih susah ngatur bisnis sendiri kali daripada suruh beli saham dan trading saham. Oh, udah mau dividen nih, dividennya masih sesuai nggak? Oh bagus, dividennya masih sesuai. Hati-hati kalau dividen bisa turun. Oke, berarti kalau saya habis barangnya jatuh, saya beli. Nah itu selesai. That's it. Nggak makan waktu sudah. Trading dan investasi itu nggak makan waktu. Kalau really short term trade ya, yang tradingnya menitan, nah itu baru makan waktu, jelas seperti itu.
Oke, wah siap. Terima kasih Mas Ryan atas jawabannya. Nah, menarik sekali ya juga. Ini sekali lagi juga saya sangat bilang menarik karena memang menarik sekali dari pengalaman dan cara Mas Ryan juga melihat untuk mengatur waktunya seperti itu. Nah, Mas Ryan, ini saya lihat kita udah banyak banget pertanyaan dari penonton kita nih. Mungkin ada baiknya saya akan mulai beralih dulu ke pertanyaan penonton kita. Nanti takutnya penontonnya marah. Saya dulu yang nanya katanya. Saya boleh berlanjut ke pertanyaan penonton. Pertama pertanyaannya ini ada datang dari Ramdhania Ram. Ini pertanyaannya ada dua ya. Pertama pertanyaannya adalah sebentar. Pak Ryan, apa saja sih indikator atau sinyal yang harus diperhatikan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk masuk atau keluar di suatu investasi? Nah, mungkin dari Mas Ryan boleh diberikan gambaran sedikit nih, kalau dari perspektifnya Pak Mas Ryan gimana? Oke, kita bicara yang ini ya, kalau kita mau perluas indikatornya kan jadi sangat banyak ya. Oh, indikator makro ya, waduh nanti jadi repot gitu ya. Kita coba ambil dari yang biasanya orang ambil itu lebih kualitatif dengan melihat laporan keuangan misalnya. Sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa ini masih layak dipertahankan, sebenarnya ya tinggal kita lakukan melihat dari laporan keuangan 3 aspek dasar: pendapatan, laba, dan hutang. Jadi kalau perusahaan itu dalam keadaan pendapatannya tumbuh, labanya tumbuh, hutangnya terkendali, ya bukan hutangnya tumbuh juga. Jadi lebih enak hutangnya sebenarnya terkendali seperti itu. Ya berarti makanya itu masih layak untuk kita pertahankan. Atau kita tambah ketika dia turun harganya. Berarti harga itu kan emosi pasar ya. Harga itu emosi pasar. Nah, kalau namanya barang itu kita bisa menaksir itu ketika harganya naik dan turun dengan cepat, itu bisa jadi pasar sedang bereaksi akibat emosional saja terjadi, bukan mencerminkan nilai yang sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya rugi tambah besar, hutangnya tambah besar, pendapatannya nol, wah ini ciri-ciri sudah saatnya cuci gudang. Sebelum orang lain cuci gudang dulu, kita ditinggal di dalam. Gitu kira-kira. Oke. Terima kasih Mas Ryan untuk jawabannya. Nah, ini ada masih satu pertanyaan lagi dari yang sama nih. Mungkin saya langsung sambung. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini saya ada kendala sedikit sama di kantor. Jadi pertanyaan kedua adalah untuk mahasiswa nih Pak Ryan. Kan banyak mahasiswa kan rata-rata kan uangnya pasti nggak gede untuk berinvestasi. Nah, gimana sih cara memaksimalkan keuntungan dengan modal yang terbatas? Nah, ini masih dari pertanyaan dari orang yang sama nih, Mas Ryan dari Ramdhania Ram. Mungkin boleh dijawab juga nih. Iya, saya dulu berpikir juga dalam posisi tersebut ya. Nah, ternyata saya dulu berpikir adalah bagaimana caranya juga ya. Ternyata jawaban sederhananya adalah, mohon maaf, ini adalah pasar modal. You need more money to get more money. Pertama, hukumnya kita benahi dulu nih, kita betulkan dulu cara berpikir kita. Jadi, ketika kita berbicara mengenai saham, kita tidak akan bisa mendapatkan untung yang besar kalau kita dengan uang kecil. Kalau kita paksain, maka akan berakibat risikonya membesar. Saya ulang kata-kata menarik di sini. Hukum pertama, you need more money to get more money. Tapi kadang-kadang kita ngeyel dalam hidup, ngotot-ngototan. Lalu kita ubah caranya. Oh, gimana ya dengan uang yang kecil saya akan mendapatkan untung yang besar? Iya, kamu akan membuat risiko membesar. Misal, saya akan masuk ke saham-saham yang kecil, yang gampang-gampang lompat, tapi begitu lompat, habis itu turun, nggak balik-balik, ya kan? Nah, itu membuat kita berisiko. Di situ untungnya potensinya besar. Gitu. Tapi kalau kita mau lebih santai dalam investasi yang sebenarnya ya jawabannya kembali ke hukum yang pertama. You need more money to get more money. Nah, Pak, loh, saya ini kan pemula, baru fresh graduate, bahkan belum fresh graduate, terus bagaimana dengan hidup saya? Ya, belajarlah seni bagaimana cara mendapatkan uang. Karena mendapatkan uang itu kan ada beberapa profesi. Satu, jadilah pekerja yang baik untuk bisa naik jabatan dengan cepat. Yang kedua, jadilah seorang yang profesional. Ya, karena profesinya semakin hari dihargai, belajarlah bagaimana cara branding. Ada banyak dokter, tapi kenapa ada dokter yang lebih terkenal? Nah, itu namanya dokter yang pintar branding juga dan ilmunya tebal. Ya, jadilah seorang pebisnis yang oke. Namanya jadi seorang pebisnis yang oke, maka secara otomatis bisnisnya membesar. Bisa jadi
kita diinvest oleh orang lain untuk bisnis kita. Nah, silakan setelah itu dapat uang, ya silakan berinvestasi seperti itu. Jadi saya udah lumayan lama ya, walaupun masih lumayan sebentar juga bagi orang-orang yang udah pada jago-jago, ya tapi saya akhirnya mencoba untuk mengubah dari hari ke hari, bertransformasi teori-teori yang saya pelajari sebelumnya juga. Dan ya ini yang barusan saya ceritakan. Oke, terima kasih Mas Ryan atas jawabannya. Nah, untuk Ramdhani Aram ada pertanyaan yang terjawab ya. Saya masih dari Sobat Ramdhani Aram ini ada banyak pertanyaan, tapi baru 2 yang saya bacakan dulu. Selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan. Tadi ada satu yang menarik buat saya, ada dari Putra, misalnya agak ribet. Jadi Putra ya, jadi makanya dari Putra. Pertanyaannya adalah, saya berhenti invest karena pengen buka usaha. Menurut Koh Ryan gimana? Saya mengambil keputusan ini salah atau benar ya? Nah, dia minta pandangan, sudut pandang dari Mas Ryan nih. Gimana kira-kira Mas Ryan? Oke, bisnis atau usaha itu kan memang pasti membutuhkan modal, membutuhkan waktu dari kita. Ya, investasi itu sesuatu yang pasif. Ya, jadi sebenarnya itu bukan suatu hal yang salah, karena kalau mengambil hukum yang tadi saya kemukakan, bagaimana kalau kita punya uangnya sedikit ya kan, you need more money to get more money kok. Berarti kan secara otomatis saya juga dalam posisi yang seperti itu, Mas Ryan. Ya, nah tapi jangan lupa, investasi itu berbicara mengenai 2 hal, waktu dan kebiasaan. Jadi walaupun kita mungkin tersedot uangnya dalam satu masa, uangnya untuk bisnis gitu ya, tapi jangan sampai ditinggalkan menjadi zero untuk kegiatan berinvestasi dan tradingnya, karena kita perlu kebiasaan itu, terbiasa. Dan jangan lupa investasi itu bicara mengenai waktu. Contoh, kita investasi emas. Ya, kita tahu investasi emas tahun 70-an itu murah sekali. Kalau tidak salah itu cuma nggak nyampe 2.000 atau 3.000 rupiah. Hari ini sudah 1,5 juta, ya kan? Tahun 70-an. Bayangkan kalau ada orang yang membeli 1 gram pada waktu itu dan hari ini sudah 1.500.000. Bayangkan 1 gram saja. Itu kalau secara persentase, orang itu bisa boleh gagah perkasa loh. Dia bisa cerita ke seantero jagat, wih saya itu dapat ribuan persen investasi emas. 1 gram doang. Dan apakah membuat dia jadi orang kaya dengan punya 1 gram? Enggak. Enggak akan jadi orang kaya. Tapi kalau ada orang yang punya kebiasaan, dari tahun 70, walaupun sedikit banget, mungkin 0,1 gram, atau mungkin setengah gram, dia tapi terus paksakan membeli setiap bulan, dan diakumulasi sampai dengan tahun 70, 80, 10 tahun, 90, 20 tahun, 30, tambah lagi 30, atau hampir 50 tahun, hampir 40 tahun lah. 40 tahun, dikali 12, berarti 48, kita buletin 50 kali setengah gram, dia tiba-tiba sudah punya berapa? 25 gram. Jadi besar. 25 gram dikali 1,5 juta mulai terasa. Impact-nya mulai terasa. Apa sih? Waktu akan membuat kita diuntungkan dalam berinvestasi sedini mungkin. Yang kedua, tetap punya kebiasaannya deh. Walaupun tahu uangnya kesedot buat bisnis. Jangan nanti tiba-tiba keluar dari trading, tiba-tiba begitu balik, fiturnya udah begitu beragam, kita jadi bingung sendiri. Karena apa? Karena kita harus ngejar ketertinggalan pengetahuannya juga. Boleh uangnya ketertinggal, tapi jangan pengetahuannya, tapi jangan juga mengenai waktunya sama sekali kita tinggalkan dalam investasi. Walaupun ya namanya orang dipakai buat bayar kebutuhan yang mendesak, karena planningnya nggak terlalu bagus, ada kejadian insiden tertentu atau accident tertentu, otomatis uangnya kepake, tapi jangan tinggalkan at all, zero, tidak diinvest. Itulah yang membuat orang jadi males melakukan. Oh, siap. Oke, terima kasih Mas Ryan untuk jawabannya. Nah, untuk Sobat Putra, nah tadi saya lihat Mas Ryan ini, Putra ini ternyata ada pertanyaannya di atasnya. Jadi pertanyaannya sebelum pertanyaan yang barusan nih, sebelum pertanyaan mengenai bagaimana keputusannya si Sobat Putra ini untuk tidak berinvestasi. Jadi tadi ada pertanyaannya, kalau misalnya modal minim, mending buka usaha atau invest kok? Nah, di usia 18 tahun. Nah, usianya 18 tahun. Ternyata Sobat Putra ini usianya 18 tahun nih Mas Ryan, masih muda juga. Jadi dengan uang minim menurut Mas Ryan, pandangan Mas Ryan, lebih baik buka usaha atau berinvestasi?
Ya, setiap orang itu kan punya punya jalan masing-masing ya. Artinya ada orang yang memang punya darah sebagai seorang pebisnis dan pedagang. Ada juga orang yang memiliki darah sebagai seorang karyawan ya, pekerja yang baik. Atau juga ada yang mau menjadi jalur profesional seperti itu. Jadi menurut saya kalau memang punya passion dalam berbisnis dan ternyata sudah ada kelihatannya yang mulai jalan, misalnya mulai dari misal contohnya dia itu seorang uh, mungkin pedagang baju gitu ya, tiba suka titip-titip baju dari orang terus tiba-tiba mulai laku, berarti kan bisnisnya mulai jalan ya. Dan sekarang dia tidak mau lagi titip tapi dia mungkin mau pakai self branding, pakai merek sendiri dan mulai dikenal orang, kayaknya bisnisnya berkembang kan? Iya, berarti ya oke, boleh dilakukan tuh dan dia punya passion di sana, passionate di sana. Ya boleh, itu boleh, tapi kembali lagi dengan hukum yang tadi bahwa jangan ditinggalkan at all karena masalah waktu itu ternyata sangat berharga, lalu juga masalah kebiasaan itu susah sekali ya, lalu juga kita juga bisa tertinggal banyak hal kalau kita sama sekali meninggalkan seperti itu. Ya tiba-tiba begitu kita buka lagi aplikasinya kita pun bingung ini tombolnya sebelah mana gitu kan, karena apa, karena nggak pernah dibuka gitu. Jadi saya sih setuju saja selama Mas Putra ini memang punya passion di sana dan kelihatannya sudah mulai ada ya jalannya, bahwa saya ini kelihatannya bisnis saya memang cukup speed up nih, growingnya cukup oke gitu kan, ya go ahead silakan. Oke, wah terima kasih Mas Ryan untuk sudut pandangnya. Nah untuk Sobat Putra, Mas Putra semoga terjawab ya. Ini merupakan sudut pandang dari Mas Ryan, tapi balik lagi kita tentunya memang keputusannya pasti ada di tangan kita masing-masing ya untuk Sobat Putra. Jadi memang benar sih, saya juga setuju sama Mas Ryan tadi sudah sebutan. Kalau kita kelamaan nggak pegang itu nanti kita jadinya benar-benar nol banget. Kita mulai lagi dari awal dan mulai dari awal itu yang sih susah. Jadi benar-benar harus bijak ya, kalau bisa kita masih bisa menyambil mengatur waktunya, tentunya kenapa tidak. Oke Mas Ryan, selanjutnya saya masih membacakan pertanyaan dari penonton kita di sore hari ini. Ada pertanyaan satu lagi yang menarik buat saya. Ini dari NHD_Arch. Oke, pertanyaannya adalah, tadi kan kita sempat bahas nih Mas Ryan ya, yang paling sekarang yang menjadi momok juga kalau misalnya cari uang cepat. Nah, ini pertanyaan dari NHD ini, gimana sih caranya membuang mindset cari uang dengan cepat? Karena memang ya siapa sih yang nggak mau dapat duit cepat istilahnya mungkin Mas Ryan ya. Nah, ini dia nanya, gimana sih caranya kita membuang mindset itu atau mengubah mindset kalau duit tuh nggak bisa cepat memang dapatnya? Iya, kalau kita bicara dalam industri keuangan gitu ya, di mana industri keuangan itu adalah yang banyak aturan dan kita sebenarnya boleh dibilang ikut aturan yang ada. Misalnya kita bicara mengenai pasar modal, kita bicara mengenai saham. Transaksi-transaksi ini kan sudah diatur dan teratur seperti itu. Maka sebenarnya nggak mungkin akan ada sesuatu yang begitu cepat tanpa ada risiko di belakangnya. Semakin cepat berarti otomatis ya gini, kita mau cepat sampai, makanya kita naik mobil sport yang naiknya 300 km per jam ya, otomatis ya bahayanya lebih tinggi juga. Punya kepiawaian nggak, punya kemampuan nggak, punya pengetahuan nggak. Nah kan rata-rata orang pengennya bisa kenceng tapi pengetahuannya nggak ada ya kan, tapi mau nyetir sendiri, oh ya itu namanya memang lagi mau nabrakin diri tuh kayak gitu kan. Yang repot juga, oh iya saya kan titip-titip uang loh, titip-titip uang ke siapa ya kan, karena kan itu sudah ada aturannya dalam bicara mengenai pengelolaan dana investasi di Indonesia gitu kan. Jadi akhirnya malah masuk ke dalam sesuatu yang melanggar aturan dan ilegal atau ya penipuan juga gitu. Jadi sebenarnya bukan artinya tidak ada yang cara cari uang dengan cepat, tapi kalau misalnya orang dagang, misalnya dagang baju gitu ya, atau misalnya kita mau bisnis sesuatu, mungkin ya relatif lebih cepat. Tapi kalau kita mengikuti cara investasi saham, trading saham, ya mungkin kalau mau cepat nanti malah jadi masalah besar. Malah masuknya ke dalam saham-saham yang rawan naik dan turun dengan cepat, yang volatility-nya rendah. Jadi ya malah jadi salah kaprah seperti itu. Jadi kalau memang mau cari yang cepat, ya silakan dagang sendiri dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. Itu pasti bisa. Apalagi dengan uang yang kecil ya. Misalnya kita dengan modal 1 juta. Susah nggak sih 1 juta dapat jadi 2 juta? Itu cepat loh, 100%. Ya kan, 1 juta jadi 2 juta dalam waktu 3 hari bisa. Dagang banyak yang seperti itu.
Tapi kalau sekarang saya suruh punya uang modal 100 juta, jadi 200 juta. Sama-sama 100% loh. Tapi suruh 3 hari, bisa nggak? Nggak segampang itu. Makin besar uangnya, makin susah. Ya, jadi memang sebenarnya kita harus tahu bahwa kayak saham dan ya seperti produk reksadana atau produk-produk yang ada secara instrumen keuangan yang ada di pasar modal gitu ya, itu sebenarnya sudah proper gitu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang agak sedikit extraordinary gitu ya, satu mungkin beruntung, ya kan, tapi keberuntungan kan biasanya habis juga gitu ya. Ya misalnya, wah saya bisa dapat 25% satu bulan, iya. Tapi nggak bisa setiap bulan 25% dijadikan ukuran dan 25 kali 12 nggak bisa begitu juga. Ya cuma satu dari 10 kali kejadian. Satu 25 kali kejadian gitu. Jadi tidak bisa sering-sering juga dan kalaupun ada maka jadi memiliki risiko yang tinggi. Perlu diingat dan dicatat ulang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ryan untuk jawabannya. Nah, ini untuk tadi usernya apa ya? Agak repot nama usernya. Semoga terjawab dari yang sudah Mas Ryan jelaskan ya. Jadi semuanya juga memang tergantung dari kitanya juga melihat kemampuan kita sendiri masing-masing gimana ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini balik lagi ke dari Ramdania. Nah, masih ada dari Ramdania lagi nih Mas Ryan. Jadi pertanyaan dari Ramdania ini adalah, pasar kan sangat volatil ya Pak. Bagaimana Pak sebaiknya seorang pemula mengelola portofolionya supaya lebih stabil? Sebenarnya kalau dibilang saham itu volatile sih mungkin karena belum pernah ketemu market yang lain. Sebenarnya saham itu adalah sebuah market yang cukup pelan ya dibandingkan pasar uang ya. Misalnya kita bicara mengenai forex gitu ya, nilai tukar itu lebih volatile. Ya kenapa? Karena forex itu transaksinya 24 jam sebenarnya. Tidak ada market yang tidur di sana. Dan kalau kita bicara mengenai kripto, di sana lebih volatile lagi gitu. Jadi sebenarnya pasar saham itu adalah pasar yang tidak sevolatile yang ada di imajinasi kita gitu. Nah, bagaimana caranya untuk membuat lebih terhindar dari volatility yang berlebih? Sebenarnya ya carilah saham-saham yang mapan. Saham-saham yang mungkin ada di LQ45, IDX 30, lalu kita sortir lagi, stay ada di LQ45, IDX 30 dalam waktu mungkin 5 tahun, seperti itu. 5 tahun means 10 periode loh ya, karena LQ45 kan 1 tahun 2 kali di review. Ya, berarti artinya kalau 5 tahun artinya 10 kali review. Nah, itu akan menjadi lebih landai, lebih tidak volatile gitu. Jadi pertama-tama sih saya mau bilang bahwa marketnya tidak terlalu volatile. Saham yes, betul ya. Kalau dibilang mau yang tidak bergerak ya silakan punyalah deposito gitu. Tapi ya di situ semakin tidak ada gerakan, tidak ada denyutnya, maka semakin kecil rewardnya kan begitu juga. Gitu. Tapi kalau mau diperkecil volatility-nya ya jawabannya sederhana, yaitu selektif lah dalam memilih saham seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ryan untuk sudut pandangnya. Nah, semoga terjawab ya untuk pertanyaan dari Ramdania tadi. Tapi ini ada pertanyaan tambahannya juga yang mengiringi nih, Mas Ryan. Untuk investasi, apakah yang tahan terhadap situasi krisis atau resesi, Pak? Kenapa Amerika itu mempengaruhi juga saham Indonesia? Nah, mungkin dari sudut pandang Mas Ryan boleh juga ditambahkan nih jawabannya. Jadi saham apa untuk investasi apa sih yang yang lebih tahan terhadap situasi krisis atau resesi? Ya, kalau kita bicara mengenai yang lebih kebal terhadap krisis resesi itu kita bicara dengan dua sudut pandang ya. Pertama dalam sudut pandang pasar modal dan juga sudut pandang di luar pasar modal. Kalau kita di luar sudut pandang pasar modal maka namanya emas. Gitu ya. Itu memang sebagai investasi yang lebih duluan dibandingkan kita mengenal investasi properti dan juga investasi saham. Ya apalagi investasi kripto ya. Lebih maju lagi. Barang sangat baru kan gitu ya. Ya ini misalnya mungkin emas seperti itu karena kan memang nilai tukar apapun uang kertas kita itu kan sebenarnya sejarahnya juga dengan penjaminan emas itu sendiri. Lalu yang kedua kalau kita bicara saham gimana Mas? Apakah saham itu juga tidak kebal? Tergantung case by case dari negaranya ada di mana, negaranya yang mana. Negara Indonesia menurut saya sebenarnya melihat dari tren selama ini sebenarnya ya pertama kalau kita mau melihat ya emas berarti ya carilah perusahaan yang memang ada hubungannya dengan emas. Lalu juga kalau misalnya mau coba lihat secara kondisi ya sebenarnya menurut saya industri keuangan kita di Indonesia juga
dengan kondisi hari ini sebenarnya cukup kebal atau tahan lah dengan krisis, tapi statement ini masih perlu diuji lagi gitu ya, meskipun dalam beberapa waktu terakhir terbukti ya, tapi kan dalam ketika ini ditarik dalam tren 25 tahun, statement saya itu jadi gugur sendiri juga, karena memang kita pernah melewati krisis moneter tahun 98 dan 2008 juga seperti itu. Nah, kalau jawaban selanjutnya adalah mau ditanyakan mengenai kenapa Amerika itu berpengaruh sekali ya, karena pertama mata uang global itu digunakan adalah US dollar sebagai ada hard currency lah. Kalau kita belajar di ekonomi kita mengenal soft currency dan hard currency, dan Indonesia itu adalah soft currency. Nah, soft currency itu contohnya kayak apa ciri-cirinya Mas Ren? Gampang saja. Kalau kita pergi bawa US dollar, pergi kemanapun belahan dunia pasti diterima oleh money changer. Tapi coba kita bawa rupiah, pergi coba ke Amerika, selektif, nggak semua mau terima. Jangan jauh-jauh, pergi coba ke Hong Kong, oke lah ya. Tapi kalau ke Eropa nggak ada, ya nggak ada yang terima. Ya kita pergi ke Hong Kong mungkin masih bisa karena banyak tenaga kerja di sana. Taiwan of course pasti. Pergi ke Cina nggak yakin juga, gitu ya. Kalau misalnya atas pengaruh itulah yang membuat kenapa pergerakan perekonomian Amerika itu mempengaruhi dunia. Dan begitu mereka mau melakukan sebuah kebijakan, mereka mau melakukan pengetatan uang, mau mengendorkan, mereka mau memotong suku bunga, pasti akan ada dampak. Kenapa? Karena investor-investornya secara internasional itu mulai bergerak karena mereka juga mau merespon terhadap apa yang terjadi di Amerika, terhadap investasi dia yang ada di luar Amerika itu sendiri juga, dan Indonesia tentunya juga ikut terdampak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ryan sekali lagi. Nah, itu untuk Sobat Ramdhania, semoga terjawab ya, seperti sudah dijelaskan sama Mas Ryan. Memang sebagaimana si dolar sendiri mempengaruhinya ya untuk di pergerakan saham Indonesia. Nah, ini nggak kerasa Mas Ryan, ini kita ternyata sudah 10 menit menjelang waktu kita berakhir di sore ini. Ternyata banyak sekali nih yang bertanya ya, pertanyaan dari Sobat IDX yang nonton di sore hari ini. Ini saya masih membuka kesempatan untuk Sobat IDX yang ingin bertanya kepada Mas Ryan. Saya persilakan menjelang penutupan kita di sore hari ini. Jadi masih ada kesempatan, silakan jika masih ada yang mau bertanya, kita persilakan. Tapi tentunya yang kita sampaikan di sore hari ini, disclaimer on semuanya ya para penonton ya, apa yang disampaikan Mas Ryan pada sore hari ini bersifat sharing pengalaman Mas Ryan sendiri sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi para penonton juga harus tetap mempelajari masing-masing sendiri untuk memutuskan berinvestasinya ke depannya seperti apa ya strateginya. Oke, Mas Ryan, ini saya ada pertanyaan dari Q&A juga, dari kolom Q&A. Koko Ryan, poin yang paling penting dalam analisis fundamental yang mana yang harus kita perhatikan sebelum berinvestasi? Nah, mungkin bisa diberikan sudut pandang dari Mas Ryan nih. Kalau dari Mas Ryan sendiri, dalam analisis fundamental, yang mana sih yang harus diperhatiin sih sebelum Mas Ryan itu memutuskan untuk menginvestasi di suatu emiten? Ini juga ada dua sudut pandang ya. Kalau kita bicara dengan bisnis konvensional yang tidak memperhitungkan aspek teknologi dan apapun, ya biasa orang bicara mengenai startup gitu ya, maka kita melihat sudut pandang profitability. Ya jadi ya profit itu kan sesuatu yang bagus buat perusahaan. Udah profit aja belum tentu dibagi kepada kita. Dividen ya kan, ada bisa ada kemungkinan dividen ditahan. Dividen itu kan adalah sesuatu yang kita satu-satu yang kita dapatkan selain sahamnya harus dijual. Coba bayangkan kita punya saham, tapi kita harganya naik sudah 10 kali lipat, tapi tidak pernah bagi dividen. Itu cuma menjadi portofolio saja. Itu mirip emas jadinya. Ya, jadi mirip emas tuh. Emas kan kalau naik, emang kalau bagaimana cara menikmati keuntungan emas? Digigit kan nggak mungkin. Jual baru ngerasa. Jadi kayak investasi emas, bukan kayak investasi saham. Artinya kalau perusahaan bagikan dividen ya biasanya kemungkinan perusahaannya untung. Kalau perusahaannya rugi bagi dividen kan jadi bingung dibagi apanya, gitu kan gitu. Jadi hal yang penting untuk kita lihat adalah dividen, tentunya dividen growth-nya. Ya kalau itu bicara mengenai konvensional dengan sudut pandang berpikir yang metode lama. Tapi kalau dari metode yang baru berbicara mengenai speed-nya, velocity-nya, berbicara mengenai kecepatannya. Pada akhirnya kita sadar bahwa pada hari ini mungkin lagi nggak terlalu tenar ya berbicara mengenai disruption gitu ya. Nah ini kan perusahaan-perusahaan baru ini kan lebih banyak mengandung aspek teknologi. Nah pertanyaannya justru adalah kalau mereka memang berada di dalam aspek teknologi, maka yang kita lihat sebenarnya seberapa cepat mereka bisa mendisrupt kepada sebuah industri. Growth secara
apa usernya, growth secara income loh ya, income belum tentu profit loh ya, pendapatan kan belum tentu profit ya. Nah itu yang mesti dilihat. Jadi aspek itu yang dilihat. Jadi tergantung nih kita lihatnya barang apa dulu gitu. Kita nggak mungkin menganalisa mobil listrik dengan cara mobil konvensional. Ini karburator sama isi olinya di mana? Ya nggak bisa, bukan di situ gitu ya. Businya di mana? Nggak begitu caranya gitu kan. Oh ini kapasitas baterainya nih, ya kan. Ini bisa lari berapa nih, ya kan. Beda cara melihatnya jadi berbeda gitu. Ya itulah kalau bicara mengenai basic dari fundamental, menurut saya di poin itu dulu kali. Oke, oke, baik. Terima kasih Mas Ryan. Untuk Ibu Erika, semoga terjawab ya itu sudut pandang dari Mas Ryan sendiri ya untuk melihat analisis fundamental untuk dalam memutuskan mulai berinvestasi nih. Nah, selanjutnya kita masih mengundang dari mendekati waktu kita yang sudah mau habis ini. Saya masih mengundang rekan-rekan penonton kita sore hari ini masih mau bertanya. Saya persilahkan. Saya mau beralih dulu nih ke pertanyaan saya nih Mas Ryan. Mas Ryan kan sudah banyak nih menulis buku ya. Nah, untuk buku-buku yang Mas Ryan tulis sendiri ini Mas, dengan buku yang sebanyak itu sudah Mas Ryan keluarkan, sukacitanya dalam menulis buku itu gimana sih Mas Ryan? Mungkin bisa di-sharing dikit nih, sukacita dalam Mas Ryan menerbitkan, menulis buku, sampai akhirnya buku itu pun sudah terbit dan gak main-main ya, terbitnya sudah ada 23 buku sendiri yang terbit gitu. Iya, untuk pertama kali menulis buku sebenarnya yang saya lihat itu adalah idealisme ya. Saya mau menuangkan idealisme saya. Ini loh, Ryan ini punya gaya seperti ini kepada Indonesia. Inilah cara saya selama ini sesuai janji saya. Gitu. Awal-awal saya berpikir seperti itu, gitu ya. Tapi lama-kelamaan saya berpikir menjadi ruang saya untuk bisa belajar dan mengajar ya. Artinya kan ketika saya belajar sebuah metode, itu biasanya bentuknya itu di kepala kita seperti sesuatu bahan yang acak ya, sama seperti laptop yang itu namanya difrag gitu ya. Jadi artinya mungkin tidak terlalu terstruktur dengan baik. Tapi ketika saya menulis ulang, berarti kan kadang-kadang saya harus menambahkan detail, saya harus menambahkan data statistik, saya mesti untuk menambahkan data-data yang saya isi kembali. Itu membuat pengaturan dalam cara saya menganalisa, membuat saya juga bisa menyampaikan dengan terstruktur. Itu ya terasa menulis buku. Lalu yang step ketiganya itu saya berpikir bahwa ini adalah suatu hal yang baik. Saya berpikir adalah anak saya, generasi selanjutnya, itu juga membutuhkan cara-cara pemikiran sebelumnya. Kita selama ini juga melihat dari pemikir-pemikir sebelumnya juga. Mungkin kita belajar tata negara, kita belajar dari Aristoteles dan teman-temannya, kita belajar dari Plato, dari dulu. Pemikir-pemikir hebat itu menelurkan dengan buku-buku karyanya. Sama dengan saya juga, saya ingin, ya kalau saya punya waktu lebih untuk bisa mengajar kepada anak saya. Kalau enggak, berarti ya buku yang dengan segala daya dan upaya dan idealisme saya tuangkan, itu ternyata bisa bermanfaat untuk generasi selanjutnya, termasuk kepada anak saya juga. Ya, jadi kalau bilang suka duka sih, saya senang ya, dan saya ngerasa bahwa ini menjadi sesuatu yang tidak ruginya. Poin keempat, saya juga dapat royalti. Thank you Mas, saya ini udah sharing nih soal suka dukanya dalam membuat buku ya, yang tentunya sudah sangat bermanfaat sekali. Saya yakin sekali buku-buku Mas Ryan itu sangat bermanfaat sekali untuk perkembangan pasar modal Indonesia, bahkan juga di banyak seperti kita ketahui ya, di Indonesia sendiri kan Bursa Indonesia bekerja sama dengan galeri investasi untuk pemasyarakatan perihal pasar modal, dan dari buku-bukunya juga di galeri itu juga ada buku-buku yang dari karangan Mas Ryan Solberg yang sering banget dibaca sama anak-anak di kampus. Oke, ini saya ada pertanyaan dari penonton kita, karena kita sudah mau mendekati penghujung acara, masih ada closing pertanyaan dari saya untuk Mas Ryan, tapi ini saya mau bacain pertanyaan dulu dari penonton kita ya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan dari penonton kita di sore hari ini. Pertanyaannya ini dari Valentina Sliver. Ko Ryan, mana yang lebih baik untuk investasi jangka pendek untuk 1 sampai dengan 2 tahun ke depan? Bagus FR atau SBN atau lain sebagainya. Nah, mungkin dari Mas Ryan bisa memberikan sudut pandang Mas Ryan nih, kalau untuk investasi bagi Mas Ryan dalam jangka pendek 1 sampai dengan 2 tahun ke depan. Ya, secara penempatannya sudah cukup benar menurut saya. Kalau pemikirannya ambil yang fixed income ya. Boleh dibilang kalau bicara mengenai FR, SBR, sukuk tabungan, obligasi retail ya, cukup, itu sudah cukup benar. Karena apa? Karena investasi saham seperti itu sebenarnya disarankan lebih di atas 5 tahun. Dan itu bukan tanpa ada alasan sebenarnya. Karena ternyata
berdasarkan data statistik, bila kita berinvestasi saham secara teratur, setiap bulan membeli tanpa perlu tahu harga naik dan turun, tapi membeli saham-saham selektif di saham-saham yang sudah ada dalam 20 tahun terakhir, memang kecenderungannya kita dengan di atas 5 tahun itu cenderung untung. Setidak-tidaknya lebih besar daripada modal yang kita tanamkan selama 5 atau 10 tahun tersebut. Jadi itu betul gitu ya, dan itu bisa kita ulang datanya, dan itu sudah saya tuliskan dalam buku The Secret Stock Market in a Century, buku keempat saya. Nanti kalau kita bicara mengenai sudut pandang jangka pendek, sebenarnya yang fixed return ini cukup baik. Nah, fixed return ini tinggal kita perhatikan bahwa ada plus dan minusnya. Contoh ya, kalau sukuk tabungan itu kan tidak bisa dijual sebelum daripada 1 tahun. Ya sama seperti saving bond retail. Sedangkan kalau kita bicara ori, itu kan akan dijualnya kepada secondary market ya kan. Harus di hold sampai dengan 3 tahun atau dijual pada secondary market. Artinya kalau di secondary market, mungkin kita dalam posisi harus jual dalam keadaan rugi atau at discount kan. Namanya surat hutang itu akan ada 3, at par, at discount, or at premium. Seperti itu. Jadi kembali lagi, holding periodnya memang komit nggak dalam waktu 2 tahun. Karena kalau 2 tahun ya mungkin tepat ya, karena SPR dan juga saving bond retail di suku tabungan itu tepat karena pas 2 tahun, dan juga dia ada nilai premium daripada suku bunga yang berlaku pada saat itu gitu. Jadi kita harus mengenal bahwa perhatikan dengan baik, yang namanya instrumen investasi itu seperti kendaraan, mobil. Kalau kita salah beli mobil, maka kita mau mobil yang paling bagus sekalipun tapi kita taruh di tempat yang salah, hasilnya jadi jelek. Misalnya saya suka dengan mobil sport, karena rumah saya di gang kiri dan kanan saya banyak lubang dan juga banyak polisi tidur. Mau mobil sport paling canggih sekalipun, rumahnya berada di gang dan juga banyak polisi tidur, nggak akan nikmat. Lebih banyak masuk bengkel daripada dipakai balap. Jadi bayangkan bahwa penting sekali instrumen itu adalah kendaraan. Kendaraan yang tidak suitable dengan maksud dan tujuannya, wah itu jadi sengsara, membawa nggak nikmat sama sekali. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Ren untuk ini ya, dari sudut pandang Mas Ryan sendiri ya, untuk Sobat Valentina semoga terjawab ya untuk sisi investasi jangka pendek dari Mas Ryan tentunya ya. Namun tentunya kita kembalikan lagi kepada Sobat IDX masing-masing dalam cara memutuskan untuk berinvestasi dengan strateginya masing-masing. Jadi benar-benar silakan baca, banyak banget sekarang sumber untuk membaca perihal investasi di pasar modal Indonesia. Salah satunya adalah bisa membaca buku. Baca buku Mas Ryan sudah menerbitkan buku. Silakan kunjungi web Gramedia secara langsung ataupun toko-toko buku terdekat untuk menemukan buku yang bisa menjadi bahan bacaan dan menjadi insight baru dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Oke, Mas Ryan, ini saya masih punya 2 pertanyaan penutup kepada Mas Ryan nih. Yang menarik buat saya ini saya sempat baca Mas Ryan merupakan co-founder dari board game Stock Lab. Nah, Stock Lab ini sampai sekarang saya masih lihat banget, masih banyak banget teman-teman galeri investasi di perguruan-perguruan tinggi yang masih banyak memainkannya dalam setiap event pasar modal. Nah, ini tentunya berarti kan games ini menarik banget ya Mas Ryan, bermanfaat banget sampai dengan sekarang. Yang jadi saya bikin penasaran, Mas Ren kok bisa sih terinspirasi buat game dong, buat pasar modal nih gitu. Kok bisa terinspirasi buat game di pasar modal gitu? Apa sih yang pertama kali menjadi triggernya membuat game Stock Lab itu? Ya, saya sadar bahwa sebenarnya tidak semua orang itu suka baca buku. Dan biasanya ada masanya seseorang itu mau lebih banyak membaca, atau mau lebih banyak mendengarkan, atau mau lebih banyak berbicara. Gitu ya. Nah, saya berpikir ya bahwa kalau kita target pasarnya adalah pengen mengedukasi yang usianya mungkin SMA atau kuliah, itulah peralihan ya di sana, bahwa masih suka main juga gitu ya. Tapi kalau diajarin mungkin juga rasanya nggak suka diajarin ya, punya ego tersendiri ya kan. Sama saya kan juga masih muda ya. Tadi ngomong udah tua, sekarang muda ya. Jadi saya berpikir gimana kalau kita mulai dengan permainan. Jadi main itu kan sebenarnya mengajari tanpa sadar. Saya waktu kecil saya suka sekali main RPG. Dan saya suka strategi. Dan saya suka bisa baca bahasa Inggris secara terbata-bata karena main si RPG tersebut gitu. Nah, ini menjadi sesuatu belajar yang tidak mengajari seperti itu. Nah, bagaimana kita menceritakan mengenai pasar modal tanpa harus dengan cara mengajari? Ya bermain. Tanpa disadari kan di dalam Stock Lab itu unsurnya betul-betul kita desain untuk seperti yang ada di pasar modal. Ada stock split, market crash lah,
ada dividen lah, ada trading fee, ya kan, ada bicara mengenai merger, ada akuisisi, ya kan, ada reksadana. Kan walaupun tidak bisa sama persis, tapi kenapa kita itu jadi susah belajar keuangan dan investasi? Karena bahasanya itu saja kita awam. Akuisisi, apa itu akuisisi? Apa itu trading fee? Kita jadi takut. Gitu. Jadi ketika akuisisi itu nyaplok, cuma ngomong nyaplok aja, ngapain sih pakai akuisisi? Ya, karena bahasanya kan memang ada istilahnya gitu kan. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya mencoba barengan sama teman saya, Nata. Nata itu memang game designer, ya, seorang game maker, dan memang profesinya dia sekarang lagi di Dubai. Dia lagi menjadi seorang konsultan gaming di Dubai. Nat, ayo kita bikin. Saya ketemu Nata juga karena saya suka main board game. Saya uji semua board game yang ada dalam kompetisi. Ini Nata pasti bisa bikin yang saya mau. Ayo Nat, bikin bareng sama saya. Ya itulah kejadian around 2016-2017. Oke, wah ini keren banget sih, sangat menginspirasi sekali ya Mas Ryan, betul sekali Mas Ryan dan teman tadi mencari alternatif untuk orang belajar pasar modal. Benar sih, saya juga aware kadang-kadang kalau disuruh baca itu nggak semua orang yang suka baca ya. Ada yang baru buka baca buku dikit, boring gitu kan. Apalagi kadang ada yang cara belajarnya harus diceritain, dan benar ada juga yang cara belajarnya itu dengan melalui permainan gitu. Benar-benar sekali Mas Ryan, dan itu sangat-sangat membantu ya sampai dengan sekarang saya masih bisa katakan itu sangat bermanfaat karena benar-benar teman-teman di galeri investasi di perguruan tinggi itu masih sangat banyak yang masih mengaktifkan permainan stock lab dalam salah satu upaya memasyarakatkan pasar modal Indonesia di kalangan masyarakat. Wah, terima kasih Mas Ryan. Nah, ini ada pertanyaan penutup dari saya nih kepada Mas Ryan. Dari semua yang Mas Ryan sudah sharing ya, yang sangat-sangat inspiratif sekali, dan semua pertanyaan yang Mas Ryan sudah jawab, memberikan insight, juga memberikan sudut pandang Mas Ryan sendiri dari perihal berinvestasi dan pasar modal. Nah, Mas Ryan, mungkin apakah Mas Ryan punya nih harapan khusus atau mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia ke depannya? Bagaimana kira-kira bagi Mas Ryan, semoga apakah ada harapan khusus untuk perkembangan di pasar modal Indonesia kepada masyarakat khususnya supaya lebih aware sama pasar modal, karena memang sampai sekarang ini kan masih banyak juga masyarakat yang belum aware akan ada investasi pasar modal, dan masih juga banyak masyarakat yang masih terjerat dengan investasi bodong gitu. Harapannya gimana nih Mas Ryan? Ya kalau kita nih liatin film kungfu ya, kita lihat Shaolin gitu ya, itu belajar kuda-kuda ya. Artinya kenapa kalau Shaolin itu selalu belajar kuda-kuda, lebih banyak fisik dan lain sebagainya, karena itu adalah dasar dari ilmu bela diri itu sendiri. Sama teman-teman, kalau teman-teman ini mau tiba-tiba cari investasi-investasi yang lebih advance lagi, banyak, dan ternyata basic dan dasarnya itu investasi saham. Karena saham dan obligasi itu adalah dasar dari investasi yang lain. Kenapa banyak orang itu akhirnya trading forex terus mampus tuh? Kenapa di sana dia rugi? Itu dikarenakan adalah dia tidak mengerti yang mana produk primernya. Dia tidak bisa membayangkan karena dia tiba-tiba langsung datang ke sesuatu yang sifatnya adalah spot. Sedangkan saham itu adalah real. Ada sahamnya, ada pertukarannya, ada perusahaannya, ada kinerjanya, ada auditnya. Itu penting untuk kita ketahui. Kenapa ada surat hutang, obligasi, ada ratingnya. Itu semuanya jelas menjadi sesuatu yang menjadi basic dalam kita mau investasi yang lain. Hari ini kan dunia berkembang dengan sangat cepat. Makin banyak penawaran investasi yang mungkin kita juga jadi bingung. Ya kan? Jadi tiba-tiba belum lama kita lihat kripto. Kalau ada orang yang kripto ya, kemungkinan dia itu tidak datangnya dari belajar mengenai investasi saham yang baik. Iya, kayaknya sih kemungkinan besar dia bakal banyak ruginya. Gitu loh. Dan jadi artinya malah bukan mau cari duit di sana, malah jadi banyak ruginya. Jadi lebih baik mulailah dengan investasi saham. Ini adalah sebuah investment 101. Dan bukan berarti stay di investasi saham itu tidak menguntungkan loh. Boleh kok step sampai sini saja. Tidak perlu ke tempat yang lain. Orang ini memang sesuatu yang sudah lebih mapan, pengawasannya lebih teratur, sudah berjalan dengan baik, undang-undangnya ada, dan juga memang transaksi ini memiliki DSN MUI jelas, secara otomatis membuat kita jadi nyaman dan tenang seperti itu. Oke.
Baik, siap. Wah, terima kasih sekali Mas Ryan atas harapannya untuk perkembangan pasar modal ke depannya ya. Dan sebenarnya tentunya terima kasih sekali juga nih Mas Ryan atas insight-insightnya yang sangat inspiratif tentunya yang udah di-sharing ke penonton kita pada sore hari ini. Semoga dapat menjadi inspirasi juga ya benar untuk dan kepada para penonton kita di sore hari ini. Dan tentunya kita ingatkan kembali apa yang telah disampaikan sore hari ini sama Mas Ryan merupakan referensi ya. Dan juga sharingnya Mas Ryan nih kepada para penonton kita terkait pengalaman Mas Ryan yang sudah berkecimpung di dunia pasar modal Indonesia. Terima kasih Mas Ryan tentunya atas yang telah disampaikan dan juga para petanya yang sudah terpilih. Saya ucapkan selamat kepada Ramdania, Putra dan juga NHD. Silahkan melakukan DM ke Instagram kita untuk klaim hadiahnya ya. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan yang sudah dijawab juga sama Mas Ryan. Baiklah Sobat IDX, gak kerasa kita sudah sampai di ujung acara kita pada sore hari ini. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Dan tentunya kami juga terima kasih sekali lagi ya kepada Mas Ryan nih selaku tokoh inspiratif dan juga narasumber kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan sama Mas Ryan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan juga semoga Mas Ryan akan terus aktif ya menjadi tokoh yang terus ikut memasyarakatkan pasar modal di Indonesia. Baiklah ke Mas Ryan, terima kasih sekali lagi atas kesempatan dan waktunya ya. Benar-benar sangat menginspirasi sekali dan sangat buat saya pribadi pun sangat memberikan manfaat untuk saya dalam sudut pandang di pasar modal Indonesia. Akhir kata, selamat sore dan sampai berjumpa kembali.